Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا وهدنا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى مرمق المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين rahimakumullah. Marilah kita pertama-tama tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih terhiasi dengan iman dan Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kesempatan dan sehat sehingga kita bisa menunaikan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah salat Jumat ini di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Muhajirin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Pada hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Setelah kita 1 bulan lamanya melakukan ibadah puasa, menggembleng diri kita di bulan Ramadan, menghanguskan dosa-dosa, menggugurkan kesalahan kita di bulan Ramadan. Itulah sebabnya mengapa Ramadan itu dari kata ar-ramadu yang maknanya adalah membakar dosa-dosa kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan manusia,
mudah-mudahan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu sesuai dengan nama Ramadan, membakar dosa-dosa dan kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu ketika kita telah menjalani bulan Ramadan, sekarang kita telah menginjak bulan Syawal. Bulan Syawal ini adalah maknanya meningkat. Mengapa meningkat? Karena kita didahului oleh Ramadan, yang artinya adalah membakar dosa-dosa kita, mengisinya kita dengan amal ibadah kita. Tentu pada hari ini Syawal yang artinya meningkat merupakan tolak ukur bagi kita. Apakah Ramadan kita telah memberikan dampak kepada kita? Tentu ini dinamakan oleh Allah bulan yang meningkat. Mudah-mudahan ketika Ramadan itu masjidnya penuh, maka setelah Ramadan itu juga akan tetap penuh. Ketika bulan Ramadan kita rajin mendatangi majelis taklim, semoga setelah Ramadan kita tetap akan semakin semangat mendatangi majelis taklim dan sholat jamaah di masjid yang kita cintai ini, khususnya di Masjid Al-Muhajirin ini. Oleh karena itu, setelah Ramadan pada bulan Syawal ini, istilah yang paling umum kita dengar itu adalah silaturahim, yaitu membangun kasih sayang kita, hubungan kita khususnya kepada antar sesama kita, dan selalu diiringi dengan halal bihalal. Sering kita melakukan itu, maaf memaafkan, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Seberapa penting silaturahim, permintaan maaf kepada saudara-saudara kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, man kana lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in akhar falyatahallal hadzal yaum. Siapa yang memiliki dosa kesalahan, pernah menganiaya, menyakiti kepada saudaranya, li'irdin karena menyakiti harga dirinya, aw min syai'in akhar ataupun dalam hal lain yang membuat saudaranya itu tersakiti, falyatahallal hadzal yaum, maka pada hari ini halalkanlah saling maaf memaafkan. Inilah yang kita maksud dengan halal bihalal. Mengapa ketika kita halal bihalal saling maaf memaafkan atas kesalahan kita kepada saudara-saudara kita tidak kita lakukan? Nabi kita melanjutkan, man kana lahu amalan sholeh, maka siapapun orang yang telah memiliki amal soleh, tetapi ketika hidup tidak melakukan silaturahim dan tidak melakukan permintaan maaf kepada saudaranya, ia memiliki amal soleh, ukhida biqadri dzulmihi, maka amal baiknya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar menyakiti saudaranya. Fa illam yakun lahu amalan sholeh, tetapi apabila orang itu yang menyakiti, mendolimi saudaranya tidak memiliki amal soleh, ukhida min sayyiati sahibihi, maka akan diambilkan dari dosa-dosa orang atau saudaranya yang disakiti, wa humila alaihi, dan akan ditanggungkan kepada orang yang mendolimi itu. Maka begitu pentinglah ma'asyiral muslimin memaafkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi dan paling penting ada 3 ajaran pokok yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Wa an ta'fuwa amman dolamaka, hendaklah engkau memaafkan kepada orang yang telah pernah menyakitimu. Wa antasilar rahimah
man qata'aka, dan hendaklah engkau tetap menyambung silaturahim kasih sayang kepada orang yang telah menyakitimu. Wa antu dia man haramakah, dan tetaplah engkau memberikan sesuatu yang baik kepada saudaramu walaupun ia telah tidak memberikan apapun kepadamu. Inilah 3 yang perlu kita perhatikan agar kita hidup di dunia ini akan dikaruniai oleh Allah anugerah rahmatnya, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Oleh karena itu, tentang silaturahim ini telah diriwayatkan bahwa ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai di kota Madinah, ternyata di sana banyak orang-orang yang berharap, bukan hanya yang beragama Islam, beragam suku di sana, ada orang Kristen, Nasrani ataupun orang Yahudi di sana. Disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disambut dengan meriah kedatangan Nabi kita di kota Madinah, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh sahabat beliau Abdullah bin Salam sebagai saksi pada waktu itu. Apa ungkapan Nabi kita yang disampaikan? Ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hai manusia semua, karena pada waktu itu tidaklah hanya berisi orang-orang Islam, tetapi yang ada di sana adalah beragam agama dan beragam suku dan ras yang ada di kota Madinah itu. Tentu Nabi kita menyampaikan, ya ayyuhan nas, hai manusia semua, afsus salam, sebarkan salam sebagai solidaritas di antara kita. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan bagi mereka yang mampu kepada mereka yang tidak mampu. Wasilul arham, dan sambunglah rasa kasih sayang kepada sesama. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan jangan lupa engkau bangun di tengah malam sholat selagi manusia banyak yang tidur di malam itu. Ada 4, kata Nabi kita, 4 pilar tadkhulul jannata, maka jika 4 itu kau lakukan akan masuk surga bisalam, dengan sejahtera dan selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pilar yang pertama adalah sebarkan salam, nyopo. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-badi'u fis salam al-bari'u minal kibar, siapa yang memulai sapaan kepada saudaranya, maka ia telah terlepas daripada sombong. Itulah yang pertama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas 83, Allah berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Dunia akhirat, yakni surga, aku ciptakan bukan orang-orang yang tinggi tencongkak di dunia, wala fasadan, dan bukan orang-orang yang merusak, kerjanya tidak manfaat di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebarkan salam, makna secara umum adalah sapaan atau assalamu alaikum, dan yang paling khusus sebarkan kedamaian di antara saudara-saudara kita tanpa melihat apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, ya ayyuhan nas, tanpa melihat agamanya apa, tanpa dilihat sukunya apa, tanpa dilihat golongannya apa. Wad'imut ta'am, dan berilah makan orang-orang yang tidak mampu. Inilah silaturahim yang telah dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kaya turun untuk menyantuni yang miskin. Wasilul arham, dan sambunglah rasa kasih sayang, persaudaraan yang dekat, persaudaraan yang rekat.
dan kasih sayang di antara sesama. Wasallu bil lailin nasu niyam, dan sholatlah malam, bangunlah malam, hubungan dengan Allah. Oleh karena itu 4 pilar ini adalah, 3 adalah hubungan dengan manusia yang harus kita bangun sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita, dan 1 unsur adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi manusia yang selamat dan bahagia hidup kita di dunia ataupun di akhirat apabila kita membangun 2 hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Dan itu Allah jelas-jelas sampaikan oleh Allah kepada kita semua dalam surat Ali Imran 112. Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia yang hidup dimanapun ia hidup akan diliputi oleh satu kehinaan hidup dia. Tidak akan selamat hidupnya dia di dunia ataupun di akhirat illa bihablim minallah, kecuali ia membangun hubungan dengan Allah, salat, zikir ataupun tahlil ataupun salawat, wa hablum minan nas, wa hablum minan nas, dan hubungan antar manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah silaturahim. Maka Kanjeng Sunan Kalijaga setelah hari raya Idul Fitri, setelah kita berpuasa 6 hari, ada lebaran kupatan, ngaku lepat. Ngaku lepat adalah syarat kita yang menunjukkan bahwa kita tidak sombong, dan itulah yang akan memasukkan kita ke surga. Kupatan adalah lakukan 4, yaitu program yang 4 tadi apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Sebarkan kedamaian, sebarkan salam, berilah mereka makan yang tidak mampu, bangunlah rasa kasih sayang antar sesama, dan bangunlah kehidupan engkau dengan ingat kepada Allah. Tadkhulul jannah, engkau akan masuk surga bisalamin, dengan selamat. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 4 atau lakukan 4 ini akan selalu menghiasi diri kita, perilaku kita, sehingga nantinya istilah lebaran dari kata lebar, melebarkan, membuka hati kita untuk selalu memaafkan saudara kita. Kemudian dari kata lebaran ada lebur, dosa kita akan lebur karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan luber, akan melimpah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya yang keempat adalah labur, yang bermakna yaitu kabur berwarna putih, bahwa kita telah suci, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada lebaran kupatan, lakukan 4 juga ngaku lepat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada kita. Bulan Syawal yang maknanya meningkat, mudah-mudahan betul kita semangat tumbuh lagi karena dampak Ramadan yang telah lakukan selama 1 bulan, yang membangun dan membentuk jiwa kita menjadi suatu makhluk ataupun manusia ataupun hamba yang betul-betul meningkatkan ketaatan, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad